Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Harnasi. Saya dari kelas A12. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Pancasila Ibu dosen Septiani Resmalasari MPD. Tugasnya adalah menjelaskan tentang konsep ideologi dan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah pengertian ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu eidos dan logos. Eidos berarti gagasan atau pemikiran, sedangkan logos artinya yang berarti ilmu. Lalu secara istilah, banyak para pendapat ahli mengemukakan pendapatnya tentang pengertian ideologi. Tapi di sini saya menyimpulkan bahwa ideologi secara istilah adalah ilmu pengetahuan dasar tentang suatu gagasan, suatu pemikiran yang diyakini oleh suatu masyarakat, atau bisa diistilahkan seperti paham yang dianut oleh suatu negara. Ideologi identik dengan politik dan negara. Setiap negara pasti memiliki ideologi untuk mencapai arah dan tujuan yang ingin dicapai dari negara tersebut. Bisa dicontohkan, ada banyak ideologi dari negara-negara luar seperti Cina dan Korea Utara itu menganut ideologi komunisme. Ada lagi Amerika Serikat, Perancis, Jerman menganut ideologi liberalisme. Lalu, apakah ideologi bangsa Indonesia? Indonesia memiliki dasar atau menetapkan ideologinya adalah Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara bertujuan sebagai pemersatu keanekaragaman yang ada di Indonesia, yaitu keanekaragaman bahasa, adat budaya, agama, dan suku. Maka oleh karena itu Indonesia menetapkan Pancasila sebagai ideologi negaranya. Lalu pada zaman Presiden Soeharto, beliau menegaskan konsep bahwa Pancasila itu sebagai ideologi terbuka. Apa makna dari ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka? Maksudnya adalah Pancasila dijadikan sebagai ideologinya, tetapi dia selalu atau senantiasa berkembang sesuai dengan aspirasi rakyatnya, pemikiran rakyatnya, dan perkembangan zaman ke zaman. Atau bisa dikatakan bahwa Pancasila itu ideologi yang bersifat fleksibel dan relevan dari zaman ke zaman. Lalu kemudian Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung tiga nilai. Di antaranya yang pertama adalah nilai dasar,
Nilai dasar adalah nilai yang sudah tidak diragukan lagi, yang sudah tidak dipertimbangkan lagi ya, sudah ada di diri rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia itu. Adapun nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, nilai dasarnya seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai yang kedua itu nilai instrumental. Nilai instrumental adalah turunan dari nilai dasar. Biasanya nilai instrumental itu berbentuk norma-norma hukum atau norma-norma sosial yang bisa berupa peraturan-peraturan seperti peraturan pemerintah, peraturan ketetapan presiden, peraturan daerah, maupun ketetapan MPR, undang-undang dasar itu sendiri, dan peraturan menteri bisa menjadi itu nilai instrumental. Dan yang ketiga adalah Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung nilai praksis. Nilai praksis adalah nilai nilai sesungguhnya, kenyataan yang ada di lapangan, yang ada di masyarakat. Bisa dicontohkan bahwa 3 nilai dasar tersebut ada pada diri masyarakat Indonesia. Bisa saya contohkan seperti misalkan nilai ketuhanan itu nilai dasar, maka nilai instrumentalnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 tentang kebebasan beragama. Maka nanti nilai praksisnya adalah sikap, berbentuk sikap. Apa itu sikapnya? Toleransi umat beragama. Gitu 3 nilai dasar tersebut jika dicontohkan. Selain mengandung nilai, Pancasila sebagai ideologi terbuka terkandung 3 dimensi. Ya. 3 dimensi tersebut ialah yang pertama dimensi realitas. Dimensi realitas adalah dimensi dari nilai-nilai real yang ada pada diri masyarakat Indonesia itu sendiri. Yang kedua, dimensi idealitas. Ya. Dimensi idealitas dimaksud adalah bahwa Pancasila itu merupakan cita-cita yang ingin dicapai di segala bidang di masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan yang ketiga adalah dimensi fleksibilitas. Maksudnya Pancasila itu bersifat terbuka, demokratis, dan relevan dari zaman ke zaman. Jadi, Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya itu tidak dipaksakan oleh negara ataupun tidak diciptakan oleh negara, melainkan tertanam, ditemukan dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Oke, sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.